perlu kita mengerti pesan Natal saat ini, yaitu keselamatan yang sejati. Dan kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita, sesuai supaya kita mengerti kehendak Allah dan kita lakukan sebagai anak-anak Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tema Natal tahun ini berjudul, Bapak Ibu, keselamatan yang sejati, ya kan? Ayatnya dicantumkan di bawah itu ya, Bapak Ibu bisa baca nanti ya di rumah lebih mengerti lagi, ya kan? Jadi semua GSKI di seluruh dunia menggemakan tentang tema ini ya. Jadi ada instruksi dari pusat supaya kita menggemakan, menyuarakan tentang kebenaran ini, saudara. Kebenaran tentang keselamatan yang sejati, Bapak Ibu. Banyak kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Kita merasa sudah selamat, tetapi apakah itu kita selamat menurut Tuhan? Kan belum tentu, Bapak Ibu. Karena kita masih hidup di bumi ya, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus mengerti apa yang Tuhan mau supaya kita betul-betul mengerti makna keselamatan yang sejati yang Tuhan mau, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dari kata-kata keselamatan yang sejati ini, ya kan, kalau kita simak, ya kan, mengisyaratkan bahwa ada keselamatan yang tidak sejati, Bapak Ibu. Ada yang palsu, ada yang tidak benar, ya kan. Sehingga Bapak Ibu, ya kan, di dalam Amsal 14 ayat 12 tertulis dalam firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu, ya kan. Banyak manusia untuk berusaha mencari keselamatan menurut kehendak dan kemauannya sendiri, tetapi tidak menurut kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga jalan yang disediakan orang tuh, mereka berpikir melakukan sesuatu mencari selamat itu dengan kebenaran mereka sendiri, dan mereka mencari jalan itu, dikira mereka itu lurus, itu sampai ke Bapa, dan satu sampai ke kerajaan surga, sampai ke kekekalan bisa hidup abadi. Tetapi ternyata di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan apa, Bapak Ibu? Ujungnya menuju maut, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kita bukan menghakimi manusia, Bapak Ibu, tapi kita mau belajar sebagai orang Kristen, kita betul-betul mengerti makna keselamatan sejati yang Tuhan berikan bagi kita, ya kan? Keselamatan yang dapat membawa kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan, ya kan? Dan membawa kita kepada Tuhan dan ke kerajaannya menuju kekekalan. Itu yang semua kita mau, amin, ya kan? Matius 1 ayat 21 ya, seperti yang tercantum di dalam spanduk kita, ya kan. Mari kita baca Tuhan ini, Bapak Ibu. Matius 1 ayat 21. Multimedia sudah menyajikan. Matius 1 ayat 21, semua bisa melihat di multimedia. Yang ada kita bisa membaca ayat-ayatnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Bapak Ibu. Jadi dia ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita dengan jelas, ya kan, tentang keselamatan di mana Tuhan Bapa di surga telah mengirim, ya kan, juru selamat dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki, ya kan. Ia itu adalah siapa? Maria, yaitu ibunya Yesus, Bapak Ibu. Ya kan, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa saat itu Bapa di surga mengirimkan malaikat kepada Yusuf, ya kan, dan mengatakan kepada Yusuf, tunangan dari Maria, bahwa Maria akan dipilih, ya kan, perawan Maria dipilih untuk melahirkan bayi Yesus. Itu kan dilahirkan berdasarkan dari hubungan suami istri, karena mereka waktu itu Yusuf dan Maria belum menikah, Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan karena Roh Kudus yang ada Tuhan berikan dalam rahim Maria, sehingga Maria bisa melahirkan bayi laki-laki. Dan ini dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Bapak Ibu. Ayat ini merupakan penggenapan, Bapak Ibu, dari nubuatan Nabi Yesaya. Ini Matius 1 ayat 21 ini adalah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Nanti kita baca ya. Bagaimana Tuhan telah memberikan, Elohim Yahweh telah memberikan nubuatan kepada Nabi Yesaya di dalam perjanjian lama tentang penggenapan untuk adanya seorang juru selamat akan lahir yang namanya Yesus dan namanya Immanuel yang akan ada bersama kita di dalam dunia. Multimedia bisa menampilkan Yesaya 7 ayat 14, di mana nubuatan dari Nabi Yesaya mengatakan, kan, di dalam perjanjian lama kan, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, Bapak Ibu ya. Saya bacakan, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakannya Immanuel, ya. Jadi nubuatan dari Yesaya itu digenapi dalam Matius 1 ayat 21, Bapak Ibu ya. Di mana Elohim Yahweh mengatakan Elohim sendiri akan memberikan suatu tanda. Tandanya apa, Bapak Ibu? Sesungguhnya seorang perempuan muda itu adalah
Maria, kan nubuatan ini digenapi Bapak ratusan tahun saudaraku, baru digenapi di dalam perjanjian baru, digenapi oleh Maria, ya kan, yang akan melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan namanya Immanuel, ya kan, Yesus Sang Juru Selamat. Yesus menjadi yang diurapi, ya kan, yang akan menjadi Mesias, yang akan menebus dan menyelamatkan kita dari segala kutuk dosa Bapak Ibu. Untuk itu kita harus bersyukur Bapak Ibu, betapa Bapa yang di surga itu adalah Bapa yang sangat baik Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, Allah begitu mengasihi kita, ya. Kita manusia yang apa sih yang kita tidak ada saudara, dari ciptaan saudara, dari debu tanah, ya, dari nafas Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan, ya, kalau kita pikir arti sempit selamat di bumi, tapi arti dalam arti luas itu selamat di kekekalan. Itu adalah keselamatan yang sejati Bapak. Keselamatan sejati itu keselamatan yang tidak hanya di bumi, tapi keselamatan di surga, tidak kekal Bapak Ibu. Di keselamatan di bumi Bapak Ibu, kalau kita bahas, seringkali kita berdoa, seringkali kita mendambakan dalam doa-doa kita Bapak Ibu, selamat dari kecelakaan. Amin. Bapak Ibu berdoakan, ya Tuhan jagai aku supaya aku selamat dalam perjalanan, ya kan, supaya aku keluar rumah Tuhan menyertai dan melindungi, supaya aku sampai di tempat tujuan dengan selamat Bapak Ibu, ya itu kan, kita kan selamat dari kecelakaan, selamat dari pencobaan Bapak Ibu, tetap aman dalam perlindungan Tuhan kemanapun kita pergi. Itu yang kita inginkan, itu yang kita dambakan Bapak Ibu. Demikian juga selamat dari penyakit Bapak Ibu. Bapak Ibu mendambakan kita semua tetap sehat, amin, ya kan, supaya tubuh fisik kita ini tetap sehat. Ya Bapak, walaupun kita makan makanan yang beraneka ragam banyak, ya kan, tetapi kita berdoa semoga makanan yang kita makan itu dikuduskan oleh Tuhan, ya kan, dihindarkan dari segala penyakit, kita tetap sehat Bapak Ibu, ya kan. Demikian juga selamat dari kekurangan ekonomi saudara, rezeki lancar itu kan saudara. Kita mendambakan doa-doa kita menginginkan selamat dari kekurangan ekonomi, supaya ekonomi kita tidak sulit, ya kan, supaya kita rezekinya dilancarkan, digampangkan, Tuhan buka jalan, Tuhan bukakan tiba-tiba masuk ke surga, supaya diberkahi, kita tidak berkekurangan makanan, tidak berkekurangan rezeki untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Amin Bapak Ibu, ya. Itu yang selalu kita inginkan. Termasuk juga Bapak Ibu yang lupa mungkin, ya kan, dinamakan orang itu adalah selamat dari api neraka Bapak Ibu, ya kan, selamat kekekalan. Karena manusia itu hanya memikirkan keselamatan di bumi, ya, sehat dari kecelakaan, selamat dari kecelakaan, sehat dari penyakit, rezeki lancar, enteng jodoh, semua itu, harta berlimpah, kan, karena manusia memikirkan harta di bumi, ya, tetapi tidak memikirkan keselamatan yang sejati, ya kan, keselamatan yang Tuhan inginkan, selamat dari api neraka, yang termasuk dalam kekekalan. Pas nanti kita meninggal Bapak Ibu, ya kan, ajaran menjemput kita, ya kan, maka kita dipersiapkan apakah kita betul-betul mengenal keselamatan itu dan kita bisa masuk ke dalam kekekalan bertemu dengan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Jadi dalam Matius 1 ayat 21 Bapak Ibu dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Amin Bapak Ibu, karena dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dialah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Elohim Yahweh Bapa kita untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Tadi di pujian itu ada kita naikkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat tiada duanya. Amin Bapak Ibu, dialah satu-satunya pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yang bisa menebus dosa kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa bertemu dengan Bapa di surga, ya, bisa diselamatkan Bapak Ibu. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab menyatakan hal ini ya Bapak Ibu, tentang Yesus Kristus sebagai keselamatan yang sejati, ya kan. Kadang-kadang kita mengaku di mulut, ya kan, yang sudah percaya, ya. Saya bersyukur kalau ada yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah sebagai keselamatan yang sejati, ya kan. Kita bisa mengaku di mulut, ya kan, dan kita dalam hati kita mengaku, ya kan, kemudian kita melakukan dalam perbuatan kita. Tapi kadang-kadang kita hanya sebatas di mulut dan sebatas mengaku di hati, tapi tidak betul-betul melakukan dalam setiap perbuatan kita, ya, dan pikiran kita dan perasaan kita dan perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau, tidak betul-betul mencerminkan bahwa kita itu sebagai anak-anak Allah yang hidup dan percaya dengan Yesus Kristus yang adalah keselamatan yang sejati itu. Amin Bapak Ibu, ya. Di dalam ayat ini dikatakan hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi ada kemutlakan Bapak Ibu bahwa Matius 1:21 ini dengan jelas menyatakan bahwa dialah satu-satunya dan tiada duanya yang dapat menyelamatkan kita, ya kan. Dialah keselamatan, dan di luar
lain, di tempat lain tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan kita, ya kan? Banyak jalan yang dikira orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Dalam salah satu ayat dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan yang sejati bagi kita. Ya kan? Mungkin ayat ini Bapak Ibu kita semua sudah tidak asing, apalagi yang sudah lama dalam firman Tuhan ya. Dan banyak mungkin yang dimenangkan atau yang mendengar dan membaca ayat ini karena Bapak Ibu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6, silakan Daud bisa bacakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan begitu luar biasa ya. Mungkin kita hafal ya kan bagian lama yang sudah kenal Tuhan lama ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. I am the way, ya kan. Semua manusia ini berdosa dan upah dosa itu adalah mau Bapak Ibu kita akan masuk dalam neraka karena mendapat murka Tuhan. Tetapi saat kita percaya Tuhan menawarkan, akulah jalan itu, akulah kebenaran dan kebenaran Bapak Ibu. Ya kan? Banyak jalan, tapi menuju tidak menuju kebenaran Bapak Ibu, menuju ke kesalahan, menuju ke tidak pastian Bapak Ibu, tetapi kesalahan Bapak Ibu, tidak pastian. Tetapi Tuhan mengatakan, dialah jalan, dialah kebenaran dan dialah hidup Bapak Ibu, the truth, way, truth, and life Bapak Ibu. Dan banyak dari dunia ini yang banyak juga kebenaran yang secara semu dunia ini, tetapi ujungnya tidak membawa kepada kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus dengan jelas, dengan berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Aku. Mari kita aminkan firman Tuhan ini kan, betapa Bapa yang di surga telah menyediakan kan keselamatan yang sejati bagi kita. Jalan surga telah dibuka kepada kita hanya melalui satu jalan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Mesias Sang Juru Selamat manusia. Amin Bapak Ibu. Untuk menuju kepada Elohim Yahweh yang di surga. Amin ya. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu ya. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya satu. Kalau jalan ke Roma banyak pilihan, tapi kalau namanya ke surga cuma satu Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu.